Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor Supra X125 yang injeksi ya Dade. Motor ini udah pernah servis di sini. Tapi udah lama ya guys ya. Nggak tahu itu zaman kapan guys. Nah untuk sekarang motor itu memiliki keluhan baru. Yaitu berebet dan pas tenaga atas motor itu ngempos tidak bertenaga ya guys. Waduh, kira-kira apa nih penyebabnya? Oke, jadi simak videonya sampai habis. Jangan di skip-skip dan dilarang ketawa. Nah, untuk penyakit-penyakit yang penyebab itu berebet, tenaga atas ngempos, itu harus dilakukan pengecekan secara langsung ya guys ya. Tidak bisa dikira-kira nih Dade. Karena penyebabnya bisa terjadi dari banyak hal ya guys ya. Jadi langsung saja tanpa basa-basi nih Besti. Kita lakukan pembongkaran pada perbody-bodiannya motor ini. Karena untuk melakukan pembongkaran daerah throttle bodinya perlu dilakukan pembongkaran perbodiannya untuk seri motor ini ya guys ya. Gua sih kalau dari awal itu pasti curiganya di TPS-nya guys. Jadi tentu saja untuk pengecekan sensor-sensor duniawi perlu kita lakukan scanning ECU ya guys ya. Di sini mari kita colokkan soket scanner ECU-nya nih Besti. Jadi langsung saja mari kita scanning ECU si motor ini. Apakah TPS-nya rungkat dan ternyata mari kita lihat bukaan gasnya nih guys. Bukaan gasnya itu normal ya guys ya. Sampai mentok tuh di angka 77 dan itu rata grafiknya ya guys. Lu nggak percaya kalau grafiknya rata? Oke, gua liatin nih ya tuh ya. Lu naik ya kan, naik. Nah, ya kan lurus down. Berarti itu tandanya TPS ini normal ya guys ya. Bukan karena TPS-nya nih guys. Selanjutnya mari kita cek variabel lainnya. Dan pas kita scanning ECU ternyata didapatkan RPM ini tidak stabil bahkan sampai mati-matian ya guys ya. Jadi kecurigaan kita selanjutnya adalah injektor yang sudah umur nih Besti. Oke, sembari kita lakukan pembersihan throttle bodinya, di sini mari kita lakukan pembongkaran pada si injektornya juga ya guys ya. Nah, untuk ke arah sana pertama-tama perlu kita lakukan pencopotan pada bagian box filter udaranya terlebih dahulu ya guys ya. Dan mari kita lihat keburikannya sama-sama. Nah, untuk kondisi filter udaranya ini masih kinclong banget ya guys ya. Jadi tidak akan kita lakukan pergantian pada filter udaranya. Selanjutnya mari kita lakukan pencopotan pada bagian throttle bodinya ini ya Besti ya. Dan mari kita lihat keburikannya sama-sama. Untuk kondisi throttle bodinya Doi masih menggunakan yang standar ya guys ya. Dan kondisinya ini masih bersih juga deh Besti. Tuh ya, keluar dari Johan Garage mah semua owner teredukasi nih Besti. By the way, jangan lupa juga kalau servis throttle body setelan langsam juga perlu dibuka ya guys. Karena kalau setelan langsam itu kotor, ini jadi salah satu penyebab motor itu berebet ya guys ya. Biasanya yang punya setelan langsam seperti ini adalah Vario guys. Ada 4 lubang di ujung yang harus dicek tuh ya. Bisa lo lihat tuh ada 4 lubang. Nah kotoran ini dikarenakan wajar pemakaian saja ya guys. Yang dimana debunya tuh ngelumpuk di 4 lubang ujung itu ya guys ya. Yang menyebabkan motor tuh nggak langsam, berebet dan lain sebagainya pokoknya. Jadi perlu dilakukan pembersihan secara berkala. Nah by the way hampura banget ya guys ya. Tidak ada video pembersihannya. Pokoknya motor ini sudah dilakukan pembersihan ya guys ya. Jadi langsung saja kita lakukan pemasangan kembali pada throttle body yang sudah kita lakukan pembersihan ini deh Besti. Oke, selanjutnya mari kita lakukan proses pengecekan businya ya guys ya. Dan mari kita lihat keburikannya. Untuk kondisi businya ini udah capek ya guys ya. Disebabkan karena usia yang akibatnya pengapian tuh jadi nggak optimal yang bisa bikin berebet-berebet juga ya guys. Jadi solusinya businya ini perlu dilakukan pergantian menggunakan ngok andalan kita seperti biasa ya guys. Oke, langsung saja kita lakukan pemasangan pada busi barunya ini ya guys. Nah, balik lagi ke permasalahan kita tadi. Kita kan tadi curiga tuh ke injektornya guys. Jadi kita lakukan pencopotan pada injektornya. Dan kondisi injektor ini bisa dibilang udah cukup mengenaskan ya guys ya. Udah burik seadanya. O-ringnya juga udah hancur seadanya. Kemungkinan ini yang mengakibatkan motornya berebet-berebet ya guys ya. Karena injektornya sudah usia. Jadi ini masih di tahap analisa menerka-nerka doang ya guys ya. Ada kemungkinan salah analisa. Maka kita
kita pasangkan dulu injektor barunya. Kalau misalkan belum normal, ya permasalahannya bukan di injektor berarti ya gengs. Mari kita lihat datanya terlebih dahulu. Dan pas kita scanning ecu, ternyata RPM-nya ini udah aman sentosa, udah stabil ya guys ya. Nah berarti bener aja ya guys ya, permasalahan utama motor ini adalah injektornya ya besti. Jadi kita lakukan pergantian pada si injektornya ini nih besti. Nah permasalahan kedua didapatkan juga bahwasannya yang bikin motor yang ngempos dan ngeden ternyata setelan koplingnya ini kurang maksimal ya guys. Jadi kita lakukan setel kopling kembali dan mari kita test drive. Ya itu benar-benar. Iya ya. Ah ini udah enak nih. Jalannya terlalu dalam, jadi dia nahan doang. Iya. Gue sambil telepon sambil ngerekam. Gendeng. Masuk kan? Oke, sama ownernya juga udah dilakukan test drive ya guys ya. Dan ownernya ngerasa bahwasannya motornya udah jauh lebih enak dari pas sebelum motornya dibawa ke sini ya guys ya. Tentunya kita lakukan pengedukasian tipis-tipis kepada ownernya apa-apa aja yang rusak pada motor ini nih besti. Dan setelah kita lakukan pengedukasian di sini, mari kita lakukan pemasangan kembali pada bodi-bodinya secara keseluruhan nih besti. Dan setelah bodinya sudah terpasang di sini, untuk oli mesinnya kita lakukan pergantian menggunakan Federal Racing seperti biasa andalan kita. Langsung saja kita tuangkan oli barunya ini ya guys. Dan ini dia. Oke, sekarang motornya udah ready untuk diajak susah lagi. Mari kita minta testimoninya ke ownernya ya Dade. Mana bang? Oke bang, tos dulu kita bang. Biar ini oke. Sip. Namanya siapa? Dari mana nih bang? Namanya Muhammad Nasrofi dari Bekasi, Pondok. Pondok Ungu. Nah, tadi tuh motornya kan Supra X 125 Eva ya? Ya. Keluhan sebelumnya nih apa nih bang? Yang pertama waktu awal-awal tuh kalau mesin adem tarikannya lambat. Terus Lemot gitu ya? iya. Yang kedua itu tarikannya di atasnya tuh ngepos juga. Ngempos juga? Iya. Terus tadi kan udah diservis, udah dicek-cek dan dilakukan pergantian beberapa part. Terus pas lu cobain gimana rasanya bang? Wah, tarikannya lebih enak, jadinya lebih responsif lah. Berbeda udah hilang. Udah hilang juga Ya. sekarang. Nah terus menurut lu nih bang, pelayanan di sini tuh gimana bang? Wah, pelayanan sini tuh bagus banget ya. Mulai dari ada ruang tunggunya AC, terus jarak dari warung juga sini dekat. Dekat banget ya, Iya. sebelah-sebelahan lagi. Iya. Terus pelayanan mekaniknya gimana bang? Apakah mengedukasi atau enggak nih bang? Untuk mekaniknya juga ramai ya. Sebelum pergantian part kita dipanggil dulu buat untuk persetujuan barang yang diganti itu apa aja. Nah setelah disetujui itu nanti baru dilakukan pergantian. Oke bang, kurang lebih situ aja bang ya. Oke, thank you banyak ya bang ya. Kita tos lagi. Terima kasih. Ya. Salamnya dulu dong bang, terakhir bang. Tahu nggak salamnya? Tahu. Oke boleh. Jos geng, jos pak. Oke, thank you bang. Oke guys, karena gua punya injektor copotan di sini, jadi ownernya minta untuk menggunakan injektor copotan aja untuk meminimalisir budget ya guys ya. Oke, siap. Dan untuk total pergantian injektor beserta reparasinya ini menghabiskan budget sekitar 235.000 ya guys ya. Udah semuanya.
Oke, mau dibuat konten apa ke depannya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan juga subrek dan nyalakan loncengnya supaya lo pada tahu pas gue lagi upload video Just Nging Jospar gue. Nggak lu klik loncengnya, gue kedik lu. Thanks for watching dan salam Just Nging Jospar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.